Oke, selamat sore ya. Kali ini saya ingin membuat satu video ya dengan tema yang sudah saya pilih tentunya ya. Karena saya sudah lama nggak bikin video ya. Eh, Judulnya adalah sebuah pertanyaan ya, sebuah pertanyaan, apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apakah bisa mengalami pencerahan seperti itu ya? Nah, ini kan unik ya pertanyaan ini, karena yang kita tahu untuk bisa mencapai pencerahan atau ketuhanan, keilahian itu orang pertama kali harus percaya dulu seperti itu ya. Kita diajarkan sejak kecil seperti itu ya. Maka pertanyaannya menjadi aneh dan mungkin agak terbalik ya. Tetapi nggak masalah, ini harus kita temukan jawabannya dan solusinya seperti itu ya. Tentunya solusi yang atau jawaban yang benar, bukan jawaban yang asal-asalan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya tolong subscribe ya, subscribe dulu yang belum subscribe ya, untuk mendukung channel-channel ini ya, walaupun channelnya jarang online atau jarang bikin video sekarang ya. Nah, nanti kalau waktunya bikin video lama atau sering bikin video, nanti juga bikin sendiri otomatis ya. Oke. Jadi pertanyaan itu sebetulnya adalah yang kemudian kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya dari pertanyaan itu kita akan tahu ternyata ada dua jalan sebetulnya ya. Jadi ketika kita disuguhi sebuah pertanyaan ya, kenapa apakah orang yang tidak percaya pada Tuhan itu bisa mengalami ketuhanan atau keilahian. Nah, kemudian dari sinilah kita menemukan dua jawaban sebetulnya, atau dua aliran spiritual ya. Yang pertama adalah aliran kepercayaan, aliran percaya. Jadi konsepnya adalah Anda percaya dulu, kemudian baru Anda akan menyaksikannya atau akan membuktikannya kebenaran itu ya. Jadi yang penting percaya dulu. Misalkan Anda saya ceritakan sebuah pengalaman di Amerika misalkan. Anda nggak harus berpikir tentang Amerika, meragukan Amerika atau tidak, atau meragukan saya tentunya seperti itu, tetapi langsung percaya saja. Yang penting Anda percaya. Makanya di sini juga ada kaitannya sebetulnya dengan ilmu penciptaan ya, atau ilmu manifestasi. Di ilmu manifestasi menggunakan teori ini. Jadi di ilmu manifestasi adalah percaya dulu, yakin dulu, maka semuanya akan terbukti. Ya, bukan terbukti dulu, bukan terwujud dulu baru kemudian Anda percaya, bukan seperti itu ya. Konsep dari ilmu manifestasi itu adalah percaya dulu baru akan terbukti seperti itu. Kalau Anda nggak percaya, maka sulit untuk terbukti ya, seperti itu. Yang Anda kepengen memiliki penghasilan sebesar 1 miliar per bulan misalkan, sedangkan hari ini Anda punya penghasilan 3 juta. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda bergerak dengan ilmu manifestasi ya? Yang harus Anda lakukan adalah percaya dulu, yakin dulu bahwa Anda akan mampu mencapai omset itu seperti itu. Walaupun omset itu belum pernah Anda capai, Anda belum pernah mengalami itu. Nah, itu adalah konsep dari ilmu manifestasi. Oke, tetapi ini juga dipakai juga oleh aliran spiritual ya. Maka kita harus membedakan ya. Ketika saya bicara tentang spiritual itu masalah ketuhanan, kesadaran murni. Tapi ketika saya bicara tentang yang lain itu mungkin ada kaitannya dengan supranatural atau energi seperti itu ya. Jadi kesadaran murni tidak terkait dengan energi, tidak terkait dengan supranatural. Maka dua ini berbeda ya, antara spiritual dan supranatural. Ya, spiritual itu adalah terkait dengan ketuhanan, kesadaran murni, kemudian consciousness bahasanya ya. Kalau soal manifestasi, kesaktian, energi, bisa ini bisa itu namanya adalah metafisika, atau termasuk dalam bagian supranatural ya. Makanya supra, kemampuan lebih ya, seperti itu ya. Anda biasanya omsetnya 3 juta, tiba-tiba Anda bisa beromset 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Itu kan kemampuan Anda akan
meningkat seperti itu ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu termasuk dalam bagian disiplin ilmu metafisika ya, termasuk ilmu LOA, ilmu pemberdayaan diri, ilmu manifestasi itu masuk dalam bagian bukan spiritual tapi dalam supranaturalnya seperti itu ya. Nah, ini melebar sedikit ya. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang spiritual ya. Spiritual adalah terkait dengan ketuhanan, khusus keilahian, kesadaran murni ya. Tidak ada kait-mengkait dengan penciptaan, dengan apa-apa ya. Hanya kesadaran saja ya. Nah, itu sebetulnya ada dua teknik atau dua jalan ya secara umum ya. Yang pertama adalah jalan keyakinan ya, yaitu adalah bagaimana Anda bisa mengalami ketuhanan dengan cara yakin dulu, percaya dulu adanya Tuhan. Tuhan itu begini, begitu dan sebagainya, seperti ceritakan di kitab-kitab itu ya, kitab suci, guru dan sebagainya. Dan Anda harus mengikuti itu, percaya itu, nggak usah Anda berpikir atau mendebat, loh kok begini, kok begitu, kok nggak masuk akal. Itu namanya Anda sudah nggak percaya. Nanti aliran yang pertama adalah harus percaya dulu, baru terbukti ya. Ini juga dipakai di ilmu LOA ya, atau Law of Attraction, atau ilmu penciptaan seperti itu, ilmu manifestasi seperti itu ya. Jadi Anda percaya dulu baru terbukti. Nah, tapi sebetulnya untuk mencapainya itu ada satu jalan lagi yang disebut dengan jalan tidak percaya sebetulnya. Jadi Anda nggak percaya dulu ya, Anda meragukan, semuanya Anda ragukan tentang konsep ini, konsep itu. Anda nggak percaya sama keterangan ini, penjelasan ini, tapi kemudian Anda mengeksploitasi sendiri sesuai dengan pengalaman Anda, dan kemudian Anda ketemu. Nah, di ujungnya itu sama sebetulnya, antara yang berjalan lewat percaya dan yang berjalan lewat diawali dari keraguan, tidak percayaan ya, sehingga semuanya bisa ketemu. Makanya Buddha itu berjalan lewat ketidakpercayaan. Krishnamurti ya, Jiddu Krishnamurti itu berjalan lewat ketidakpercayaan. Kemudian Osho, kemudian siapa lagi, aliran Zen ya, biasanya aliran Zen itu ya, tidak percaya konsep, tidak percaya apa, tidak percaya penjelasan apapun, tidak meyakini apapun ya. Kemudian dia mereksploitasi sendiri dan ketemu seperti itu. Dia baru percaya ketika dia sudah mengalami ya, ceritanya seperti itu. Jadi kebalik ya, percaya dulu baru mengalami. Yang kedua adalah mengalami dulu baru percaya, seperti itu ya. Mengalami dulu, jadi dia mengalami dulu baru percaya, dia menyatakan dulu baru kemudian dia timbul keimanan atau kepercayaan seperti itu. Jadi intinya itu ya, dua aliran ya.